Hai, perkenalkan nama saya Adelia. Ya, Astino Pidayanti. Hai, perkenalkan saya Novia Yuniarsi. Hai, perkenalkan saya Marisa Andini. Dan saya Putri Septiani. Selamat menyaksikan video wawancara dari kami dengan tema Menyalakan Pendidikan Bersama Kampus Mengajar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama Kakak siapa Kak? Nama saya Laila Aulia. Boleh saya mewawancarai Kakak? Iya, boleh. Kakak dari universitas mana Kak? Dari Universitas Tridinanti, program studi Bahasa Inggris. Kalau boleh tahu keseharian Kakak selain kuliah apa saja Kak? Sekarang lagi mengikuti kegiatan program Kampus Mengajar. Kampus mengajar itu seperti apa Kak? Jadi Kampus Mengajar itu program dari Menteri Pendidikan di bawah naungan MBKM. MBKM itu sendiri adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di dalam MBKM itu tuh terdapat beberapa program seperti ini yang kakak ikut itu Kampus Mengajar. Terus ada juga yang PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Terus ada juga studi independen dan lainnya. Dari mana Kakak tahu tentang Kampus Mengajar ini dan apa ketertarikan Kakak untuk mengikuti Kampus Mengajar ini Kak? Jadi tahu kegiatan program Kampus Mengajar ini waktu itu ada sosialisasi yang diadakan dari Prodi, di mana itu dilaksanakan di gedung KPA. Dan kenapa tertarik? Karena ingin mencoba hal baru, pengen ada pengalaman lebih di luar dari kegiatan kampus kayak itu. Kak, apakah ada syarat-syarat untuk mengikuti Kampus Mengajar ini Kak? Tentu ada, yaitu berupa sertifikat, berupa SPTJM sama transkrip nilai. Untuk misalkan Kak ada mahasiswa nih yang IPK-nya di bawah 3, apakah bisa Kak ikut Kampus Mengajar ini? Setahu kakak, kalau minimal IPK itu di atas 3 untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar. Untuk syarat-syarat tadi Kak, itu ngumpulinnya di mana Kak? Atau di Prodi Kak? Atau ada akun atau apa gitu Kak? Jadi untuk mengumpulkan berkas-berkas tadi itu kita harus buat akun di laman MBKM. Jadi ngumpulin berkasnya itu di situ, di akun kita. Kak, apakah Kampus Mengajar ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Universitas Tridinanti ini atau ada prodi-prodi tertentu atau gimana Kak? Jadi untuk mengikuti program Kampus Mengajar ini, seluruh fakultas itu bisa ikut. Bisa. Kan kakak sudah ikut Kampus Mengajar kan Kak? Nah kan di dalam kampus itu kan ada kegiatan PPL kan Kak? Nah kan kakak sudah ikuti Kampus Mengajar, apakah kakak masih mengikuti PPL atau tidak lagi Kak? Jadi untuk kegiatan PPL itu dikonversi, jadi tidak mengikuti kegiatan PPL. Sudah diganti dengan Kampus Mengajar? Iya, tapi laksanaannya itu barengan. Jadi yang PPL atau PPL, yang Kampus Mengajar tetap Kampus Mengajar. Berapa lama Kak kakak mengikuti Kampus Mengajar ini Kak? Kurang lebih 4 bulan, mulai dari Agustus sampai awal Desember. Apakah kakak mendapatkan sertifikat Kak dari Kampus Mengajar ini atau tidak? Kalau untuk sertifikat itu dapat nanti di akhir penugasan itu dapat. Cara dapetinnya itu diakses di laman MBKM tadi di akun kita. Kalau biaya Kak tidak? Kalau untuk biaya itu dapat. Kalau boleh tahu kakak dapat Kampus Mengajar ini di mana Kak? Di SD atau SMP Kak? Atau di mana Kak? Jadi untuk penempatan sekolah itu sebenarnya awalnya itu ada pemilihan beberapa sekolah. Jadi kakak dapatnya itu di SD 029 Palembang. Kakak sekarang selain mengikuti Kampus Mengajar, apakah ada kegiatan lain Kak atau organisasi atau apa gitu Kak? Kalau untuk sekarang itu selain Kampus Mengajar, kebetulan ada EPSA, yaitu himpunan mahasiswa yang dari Prodi. Kebetulan kakak ikut kegiatan. Jadi gimana Kak kakak manajemenkan waktu? Kan kakak ikut Kampus Mengajar, kuliah, sama organisasi Kak? Kalau Kampus Mengajar kan sebenarnya dari untuk waktunya kan dari pagi sampai siang, sedangkan untuk kuliah itu kan kakak ambil kelas sore, kelas sore. Dan untuk kegiatan EPSA itu kan masih baru itu organisasinya, jadi belum terlalu aktif. Jadi kalau untuk kegiatannya itu biasanya tuh rapatnya dari Zoom, jadi bisa memanage waktu.
kakak ikut kampus mengajar, apakah ada yang menilai kak dari atasan atau? Kalau untuk yang menilai itu sebenarnya di sekolah itu tuh ada guru pamong, terus ada juga dosen pembimbing lapangan. Tapi mereka tuh sekedar untuk koordinasi. Kalau untuk penilaian itu sebenarnya kita tuh setiap minggu mengumpulkan laporan di akun MBKM itu setiap minggu. Jadi setiap minggu tuh program kerja apa yang sudah terlaksana itu harus dilaporin gitu. Berarti setiap yang kakak akui itu ada laporan. Nah, dari kakak ada program atau tidak kak? Jelas ada, karena kegiatan kampus mengajar itu tujuannya di situ untuk membantu sekolah gitu. Sekolah itu kan yang masih belum terlalu, maksudnya akreditasinya belum terlalu baik. Jadi kita tuh ngebantu sebagai mitra guru. Jadi bukan jadi guru tapi jadi mitra guru di situ tuh sebenarnya. Jadi ngebantu siswa-siswa di sana tuh untuk bisa baca gitu sebagainya. Di kakak mengajar itu apakah banyak kendala atau tidak kak untuk anak murid-muridnya atau gimana gitu? Kalau untuk kendala sudah pasti ada, karena setiap siswa itu kan berbeda-beda. Jadi setiap kelas itu kita lihat kondisinya itu, siswanya ada yang masih kurang bisa baca, masih kurang belum bisa hitung-hitungan. Dan untuk di sekolah kakak kebetulan ada yang siswanya itu inklusi. Jadi di situ tuh mereka harus benar-benar diperhatiin untuk bisa fokus belajar. Cara kakak menyikapi kendala mereka itu seperti apa kak? Jadi kalau untuk yang belum bisa baca tadi, jadi program kerja kelompok kakak itu ada kelas baca sama ada kunjungan perpus. Jadi untuk kelas baca itu dilaksanakan setiap pagi dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi mereka yang termasuk daftar kelas baca tadi, mereka itu ke perpus, dan setiap siswa itu kami dampingi untuk bisa baca. Kakak sendiri atau ada teman lain kak yang dari kampus mengajar yang mengajari anak-anak atau gimana? Iya, ada teman. Kami tuh orang 5. Jadi setiap siswa itu dibagi berdasarkan bukan kebutuhan, maksudnya yang masih belum mengenal huruf itu bagiannya di situ, yang masih belum bisa lancar baca bagiannya di situ. Jadi kami ngedampingi sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi beda-beda kak ya yang dapat kampus mengajar tadi. Maksud aku tuh mahasiswanya. Iya. Jadi di kelompok kakak itu di SD itu ada yang dari Polsri, ada yang dari Unsri, ada yang dari PGRI, dan terakhir kakak itu dari Tridinanti. Baik kak, terima kasih informasinya dan terima kasih karena kakak telah memberikan waktunya untuk datang ke sini. Semoga informasi yang kakak sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kampus mengajar. Sampai jumpa. Itulah hasil dari wawancara kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.